formal SD. Ya, bagaimana itu digunakan di pendidikan dan termasuk industri musik. Gitu. Kenapa kok kita ini didominasi oleh apresiasi kepada musik populer? Tidak ada ruang yang seimbang dengan musik tradisi kita yang begitu kaya. Gitu. Nah ini kan semua lapangan kerja yang luas, gitu. Birokrasi. Ya, kalau kita lihat, saya misalnya baru aja berkeliling Indonesia melihat bagaimana taman budaya kita dengan ini. Ya, banyak yang stres itu kepala taman budaya. Ternyata apa? Mereka bukan orang yang ahli di bidang kesenian, musik, tetapi disuruh memimpin lembaga yang mengurusi kesenian. Nah, jadi itu birokrasi kita akhirnya tidak menguasai pekerjaan, okupasi apa yang seharusnya dia kerjakan gitu. Nah, hal begini ya menjadi ruang sebenarnya bagi etnomusikolog untuk bekerja di dalam lembaga-lembaga yang seperti ini. Oke, itu mungkin pengantar dari saya. Terima kasih, Mas Imam. Baik, terima kasih Bang Jabatin atas paparannya yang sangat menarik sekali. Beliau sudah menjelaskan apa saja ruang lingkup etnomusikolog dan bagaimana pekerjaan-pekerjaannya, tanggung jawabnya sebenarnya Bang ya. Jadi beberapa kali Bang Jabatin juga meng-highlight mengenai regenerasi, persoalan yang memang benar-benar menjadi masalah besar, bagaimana ya, hal tersebut terjadi di hampir seluruh musik tradisional Indonesia ya Bang ya. Jadi dia seolah-olah dari orang tuanya ke anaknya belum tentu mewariskan selera musik yang sama gitu ya, atau mewariskan memiliki musik yang sama. Baik, sesi selanjutnya mungkin ada diskusi. Kami persilahkan kepada para peserta untuk berdiskusi. Bagi yang ingin bertanya, sebutkan nama di kolom chat. Kemudian akan saya persilahkan untuk bertanya secara langsung ya. Sebutkan namanya di kolom chat. Jangan lupa nyalakan kamera dan unmute mikrofonnya. Sampaikan pertanyaan dengan jelas dan padat ya. Jadi jangan bertele-tele gitu ya. Jadi padat dan jelas. Ya, baik. Mas Berto Wego ya, bentar ya. Pak Berto, Pak atau ya, Abang ini? Selamat sore untuk kita semua. Iya, selamat sore. Ya baik, dari saya, apakah musik yang tadi Bapak paparkan bisa memberikan kita peluang untuk memberikan inspirasi kepada orang yang seperti tunanetra, seperti orang-orang cacat? Hanya itu saja, Bapak. Mohon maaf, bagaimana Bang Berto ininya? Pertanyaannya apa tadi? Apakah musik apakah musik yang kita mainkan, kebanyakan dari kita kan tidak menyukai musik. Jadi menurut saya, apakah kalau kita bermain musik dapat memberikan mereka perubahan atau tidak? Mungkin kalau ini Bang Jabatin hubungannya sama musik dan kesehatan tadi begitu Bang Jabatin memberikan isu mengenai bagaimana etnomusikologi berhubungan dengan tidak terbatas ya. Etnomusikologi itu tidak terbatas dan mungkin bisa digabungkan dengan ilmu lain, bahkan ilmu kedokteran. Nah, mungkin seperti itu mungkin kalau kurang lebihnya saya menangkap pertanyaan dari Bang Berto ini. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bang. Bang Jabatin mau langsung dijawab atau? Ya, saya kira begini, pertanyaannya tidak tahu arahnya kemana, tapi saya kira ada beberapa hal yang menarik di situ, bahwa kalau kita mempelajari musik itu, karena begini, musik ini tidak ada ditemukan satu suku bangsa, satu kelompok masyarakat di muka bumi ini sampai hari ini yang tidak mempunyai musik. Jadi musik itu sangat berperan dalam kehidupan manusia, gitu ya. Karena kalau kita
lihat pentingnya musik itu nanti diskusinya panjang, tetapi kita lihat bahwa unsur-unsur yang paling penting di dalam kehidupan manusia itu selalu diiringi oleh musik. Tidak ada satupun agama ya, yang tidak memakai musik di dalam kehidupan ritualnya. Tidak ada, ya, apapun gitu ya agamanya, nggak peduli. Ada musik di situ, ya, musik dalam tanda kutip, ya, musik dalam tanda, bukan musik seperti musik yang umum. Itu diskusi yang bisa kita perpanjang, tapi selalu ada. Itu artinya apa? Bahwa musik itu adalah sesuatu yang bisa sangat berperan untuk menciptakan mental dan jiwa orang, gitu. Itulah makanya kenapa ketika tadi saya bicara tentang perubahan, kita ingin sekali tahu bahwa apakah dia menyadari kenapa dia mencintai satu jenis musik. Dia pikir itu secara alamiah, enggak, itu enggak alamiah, itu bisa direkayasa, gitu ya. Bagaimana selera kita itu direkayasa, dihack istilahnya itu dalam ilmu komputer itu. Bisa dihack itu selera kita itu. Termasuk juga untuk orang yang buta tadi, ya, pasti ada gunanya, yang tunanetra ada. Silakan, Mas Imam. Baik, terima kasih Bang Jabatin atas jawabannya. Berikutnya IB Sudiasa nih, kayaknya Pak Bagus ya. Iya. Iya, silakan Pak Imam. Bagus. Ya. Oke, terima kasih Imam. Selamat sore Bang Jabatin. Sore. Saya Pak Bagus dari UNJ. Saya bukan orang musik, tapi saya orang tari. Saya tertarik dengan etnomusikologi karena tahun 82 saya pernah mengambil 1 semester mata kuliah etnomusikologi di ISI Jogja. Jadi gini, apakah selama ini, ada pertanyaan saya 2, Bang Jabatin. Yang pertama, sebenarnya etnomusikologi itu lebih ditekankan kepada kajiannya, apa ditekankan kepada praktisinya? Itu pertama. Terus yang kedua, tadi kalau saya dengar Bang Jabatin menjelaskan bahwa sekian persen musik tradisi Indonesia itu tidak pernah muncul di televisi dan lain sebagainya di berbagai media. Dan itu saya akui betul. Sehingga sekarang ini bangsa kita, anak-anak negeri ini tergerus oleh budaya-budaya pop yang sebenarnya mereka tidak paham dengan budaya itu sendiri. Jadi mereka berpijak di bumi yang mengambang gitu. Nah sekarang kira-kira apa yang harus Bang Jabatin lakukan sehingga musik tradisi itu, apalagi yang saya lihat tradisi yang lagi. Nah, bagaimana caranya biar musik tradisi kita itu menjadi tuan rumah di negerinya sendiri? Silakan. Terima kasih Bang Jabatin. Baik, terima kasih Pak Bagus dari UNJ ya. Ini dosen kita dari UNJ, dosen senior di jurusan tari. Silakan Pak Bang Jabatin. Baik, ya. Terima kasih Pak Bagus. Saya kira begini, ya, yang pertama sudah pastilah bahwa mengenai etnomusikologi apakah lebih penting teori, kajian, atau bermain. Itu tergantung dari universitasnya, tergantung dari di mana dia dikembangkan. Karena misalnya contoh 2 universitas di Amerika, ya, ada yang di satu universitas itu praktek musik wajib tapi 0 SKS. Ya, ada yang SKS-nya dihitung. Karena apa? Dia lebih mementingkan bahwa seorang etnomusikolog harus bisa bermain musik, tapi bukan menjadi pemusik. Gitu. Nah, makanya dia hanya yang penting pengalamannya dan merasakan bagaimana bermain musik. Jadi musikalitasnya perlu. Tetapi yang penting itu adalah kajiannya. Jadi dia lebih cenderung, kalau di dalam kategori kita disebut dengan antropologis, sosiologis. Gitu. Jadi lebih ada pada kajian itu. Tetapi ada juga yang mengarahkan etnomusikologi itu untuk mencipta, berbuat, bermain. Gitu. Makanya banyak guru-guru kita itu kadang-kadang, ini diajari main musik, nanti dia main, kita nggak diundang lagi nih, kata gurunya. Karena kita yang belajar sebagai etnomusikolog, itu malah pemain. Bahkan ada etnomusikolog yang menjadi pemain tradisi, nggak pulang. Dia datang dari Amerika, datang ke sini penelitian, mau jadi doktor, tahu-tahu belajar musik, jadi pemain, kawin sama orang lokal, tinggal di lokal, nggak jadi pulang, jadi musisi profesional sekarang di lokal gitu. Ya, jadi tidak ada larangan atau tidak ada pakem gitu, tapi ada beberapa pilihan yang
sudah ada selama ini. Lalu pertanyaan yang kedua, saya kira tergantung dari individunya. Ya, ada individu yang memang ingin bermain musik. Saya dulu muda selalu bermain musik, tapi saya selalu kecewa gitu ya, karena alat musik yang seperti di belakang saya ini itu ada gordang sambilan yang besar-besar saya mainkan. Kita nyambut wakil presiden main dung dung dung, setelah itu ngangkat alat gitu ya, beratnya yang hampir 60 kilo gitu. Jadi apakah saya artis atau buruh itu nggak tahu gitu. Jadi lama-lama saya udah deh, saya kayaknya udah nggak zamannya lagi main musik gitu. Jadi saya main musik sekarang lebih banyak untuk diri sendiri aja gitu ya, kesenangan diri pribadi. Jadi tidak ada satu acuan, tergantung dari individunya kemana aja bisa. Lalu yang kedua, bagaimana cara-cara kita untuk memberikan ruang itu kembali? Saya kira yang paling banyak bisa berperan itu adalah kesadaran masyarakat kita. Dan mungkin negara bisa berperan banyak di sana. Saya misalnya dulu dapat bantuan mendirikan sebuah yayasan di Jogja, karena tadi kita lihat presentasi atau ruang apresiasi musik di media-media cetak formal itu nggak ada. Saya bikin majalah di Jogja, dulu namanya majalah Gong. Nah itu saya salah pendirinya itu di Jogja, itu majalah Gong. Lalu kita melihat di TV nggak ada program-program yang menggambarkan itu. Kita undang semua produser TV swasta itu dan TVRI bikin program pelatihan dan kita danai mereka untuk bikin film. Nanti kalau mau lihat hasil-hasil filmnya ada di YouTube saya ya. Itu contoh-contoh film yang kita buat tentang kesenian musik. Program radio itu kita undang ya, bagaimana supaya musik-musik ini ada di radio. Kita undang pelatihan radio seluruh Indonesia. Ya, dari Palu, dari Papua, dari mana itu semua hadir. Kita latih, bahkan ada kita kirim sampai untuk pelatihan ke Perancis. Ya. Untuk tinggal di sana belajar membuat produksi musik gitu. Nah, ini adalah usaha-usaha. Tetapi seberapa besar usaha kita sebagai sebuah yayasan untuk mengubah perspektif bangsa ini gitu ya. Nggak bisa. Akhirnya saya tahu juga setelah 15 tahun ngurusin itu gitu. Nah, jadi saya kira kalau sekolah sudah mulai, dan saya terakhir bersama teman mendirikan namanya Lembaga Pendidikan Seni Nusantara. Kita ingin penetrasi ke sekolah. Bagaimana supaya anak-anak kita itu tidak lagi belajar, kalau saya mohon maaf agak kacau ini istilahnya nih, ngisi TTS belajar musik. Karena anak-anak di sekolah diajarkan, kalau bulat, hitam, ada satu benderanya, not seberapa. Kalau kosong, not seberapa. Itu TTS menurut saya, itu bukan belajar musik itu. Tapi sampai sekarang itu masih dipraktekkan di sekolah. Seharusnya gurunya nggak ada, anak-anak itu sebaiknya dengerin aja. Ini gamelan Bali, dengerin. Yang udah pakai tape, udah dia denger. Oh ini gamelan Bali toh. Besok putar lagi. Ya, ini gamelan Jawa, lihat ini dengar nih, putar. Ini musik Papua, dengerin aja, udah. Ya, lama-lama dia suka itu, gitu ya. Karena sama seperti kita dulu kecil juga nggak suka hamburger. Tapi karena sering makan hamburger ya lama-lama sukanya dulu ketoprak aja sama pecel gitu. Jadi sama, itulah yang anak-anak kita itu selalu disalahkan. Anak-anak kita ini nggak suka pada tradisi ini, nggak begitu. Ya nggak dikasih akses dari kecil. Ya media, radio, televisi, cetak, sekolah, tidak ada yang membuat dia punya akses kepada, kecuali di Bali. Ya, kalau di tempat lain nggak ada. Bahkan malu kalau belajar musik tradisi itu. Deso kata orangnya di pedalaman Jawa sana, kan kacau kan. Padahal ya mana musik yang nggak deso? Jazz itu ya dari satu kelompok kecil, rap, apa itu namanya rumba, samba itu dari wilayah kecil. Tapi karena punya kesempatan memakai media, dia bisa go internasional. Itu aja. Itu Pak Bagus. Makasih. Baik, terima kasih Pak Bagus dan Bang Jabatin atas jawabannya, menarik sekali ya. Jadi kalau memang dibicarakan permasalahan-permasalahan musik tradisional terutama di Indonesia ini sangat kompleks gitu ya. Bagaimana Bang Jabatin sudah melakukan ada usaha-usaha gitu ya Bang ya. Ada usaha hacking. Jadi kita nge-hack tapi nggak berhasil. Ya. Jadi nge-hacknya kurang besar mungkin ya. Jadi mungkin nanti buat etnomusikolog atau calon-calon etnomusikolog muda juga mungkin kita perlu perhatikan ini bagaimana usaha-usaha yang telah dirintis oleh abang-abang kita ini kita lanjutkan. Termasuk saya juga lagi nyicil-nyicil nih Bang, mengumpulkan rekaman-rekaman gitu. Jadi terpacu sama Palmerkin, kemudian kenapa bule melulu sih, kenapa kita enggak bikin rekaman itu. Baru banget kemarin kita ke Gunung Sindur gitu merekam lagu-lagu Sayur Gambang Kromong yang udah langka itu.
Nah, hal-hal seperti itu. Rekamannya mau Dulu diapain? Mas Imam, Ya, saya ya. di Benz Radio punya program siaran sekali seminggu untuk menyiarkan musik-musik Nusantara. Tapi kan Oke. ya kepisangan sana dulu, studionya itu setengah mati saya dari Jakarta sini ke sana Iya, untuk iya. menjadi penyiar gitu, karena ada dialog, ada mutar musik-musik Nusantara. Tapi kan nggak dilanjutkan itu, gitu Iya, ya. iya, Karena ya itu tadi masalahnya terlalu berat. Ya. Jadi mungkin kita perlu satukan kekuatan gitu ya, etnomusikolog dan calon-calon etnomusikolog untuk memberikan akses masyarakat terhadap musik tradisional. Benar, itu kata kuncinya, akses sih sebenarnya. Saya kira saya cukupkan. Halo, Ya, ya. halo. Saya juga bisa nambah dikit. Siapa ini? Maaf. Chairman nih. Oh ya, silakan Pak Chairman. Iya, saya nambahin doang. Ya, soal pengalaman aja bagaimana etnomusikologi terapan ya. Tadi setelah mungkin saya agak sedikit terlambat tadi mendengar penjelasan Pak Jabatin. Tapi memang dari pengalaman setelah kita 20 tahun, kemudian sekitar 25 tahun kemudian, kita lihat manfaatnya. Etnomusikologi itu ternyata kita alami sendiri. Setelah kita belajar bagaimana sih itu seorang etnomusikolog itu menjadi sinyalnya mungkin koneksi. Pak Chairman ya, koneksinya. Halo Pak Chairman. Soalnya berapa kali juga keluar masuk tadi. Ya, nanti dilanjut ulang aja. Oke. Nanti dilanjutkan mungkin Pak Chairman. Halo, Ya. saya ada lagi. Masih boleh nggak? Ya, karena ada narasumber berikutnya gitu ya, karena ada keterbatasan waktu dari Pak Amin Abdullah terutama. Jadi mungkin kita akan melanjutkan setelah kita lanjut lagi kepada sesi dari Pak Amin Abdullah. Tapi sebelumnya kita akan menyaksikan persembahan lagi dari teman-teman Himpunan Mahasiswa Etnomusikologi IKJ.
kasih teman-teman HM Etnomusikologi IKJ atas apa lagu apaan tadi Bang? Nonton bioskop apa malam minggu sih? Itu lagu apaan itu? Lagunya siapa? Oh, Benyamin. Kagak ngetes doang. Makasih teman-teman HM Etnomusikologi IKJ. Sekali lagi saya mau membuat ada pesan sponsor dari Prodi Etnomusikologi IKJ bahwa hari ini sudah masuk sudah dibuka pendaftaran gelombang 3 ya. Jadi silakan buat yang ingin mendaftar di program studi etnomusikologi IKJ. Jadi silakan mendaftar di pmb.ikj.ac.id. Sekali lagi pmb.ikj.ac.id dengan bisa dihubungi WhatsApp kalau mau tanya-tanya dulu itu ya 0858 9000 1353. Sekali lagi 0858 9000 1353. Jadi silakan buat yang mau masuk IKJ, yang baru mau lulus SMA nih sekarang, atau mau yang pindah kampus nih mau masuk ke IKJ itu ya, silakan. Biar ganteng-ganteng itu, biar keren-keren kayak abang-abang kita nih yang lagi main musik ini nih, ya gak? Oke, kita lanjut ya dengan pemaparan berikutnya, yaitu dari Bapak Amin Abdullah. Silakan Pak Amin, waktu dan tempat kami persilahkan. Pak Imam, ini ada musik pengantarnya ya? Iya dong. Iya dong. Sekali lagi dong. Sekali lagi itu. Iya dong. Iya. Gampang nih. Sebenarnya saya kepengen memberitahu bagaimana sesungguhnya pertunjukan kita itu salah satu konsepnya itu adalah kedekatan antara penonton dengan pemain. Jadi kayak macam tadi saya minta untuk dimainkan kedua kali, sesungguhnya memang itu salah satu ciri dari seni pertunjukan kita. Jadi there is no distance sometimes. Jadi nggak ada jarak antara pemain dengan penonton. Jadi lagi dong. Yang itu yang kadang nggak mungkin bisa kita dapatkan mungkin dalam ini yang lain, mungkin dalam konteks kebudayaan lain itu mungkin nggak ada. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Sivitas Akademika, Fakultas Seni Pertunjukan, IKJ yang menyelenggarakan acara ini, terutama program studi etnomusikologi, di mana saya juga merupakan bagian dari Sivitas Akademika itu. Anak saya juga belajar etnomusikologi di IKJ. Itu yang main itu ya, yang main gambang ya? Ya main gambang Pak ya. Ya main gambang. Anak gua tuh. Gua udah suruh dia kuliah ekonomi kagak mau ikut kayak gua. Ya Allah. Dalam hati gua biar gua aja yang sudah ngerasain, tapi dia juga rupanya mau gitu. Tapi kalau dia serius, kalau seandainya anak-anak kita ini serius, terus kemudian sungguh-sungguh, saya yakin mereka akan sukses. Amin. Gitu. Ya, saya mengucapkan salam dulu ya buat Madya Patra Ismar, Wakil Rektor, kemudian ada juga Dekan 3, Wakil Dekan, Pak Anusirwan, Kapodri, Kapodri kita, Mas Ribet, Sesprodi, Jabatin Bangun, ini senior saya di bidang etnomusikologi. Bahkan ketika saya mulai nasib ya, kalau boleh saya bilang itu my path. Jadi saya punya jalan hidup itu mengarahkan saya yang dulunya adalah musik barat. Saya dulu S1-nya musikologi loh, jadi pemain orkestra, saya main pub. Tetapi pada saat udah mulai merasa bahwa kok bukannya kita malah perlu untuk mempelajari musik kita sendiri ya. Bang Jabat ini adalah salah satu gurunya. Jadi saya sering diskusi dengan dia, terutama ketika awal-awal saya terlibat di Asosiasi Tradisi Lisan. Saya belajar banyak dari
paparan-paparan beliau tentang tradisi lisan dan etnomusikologi. Dan sebenarnya apa yang ingin saya sampaikan itu pada dasarnya sudah disampaikan oleh Pak Jabatin Bangun. Jadi contohnya adalah bahwa etnomusikologi itu tidak berdiri tunggal, dia interdisipliner, tetapi kemudian bahwa etnomusikologi juga bicara tentang manusia, untuk mempelajari manusia. Yang mungkin yang membedakan adalah saya ingin cerita sedikit tentang sebenarnya yang sudah dibicarakan juga tadi, tetapi mungkin lebih fokus pada etnomusikologi terapan atau applied ethnomusicology. Jadi tadi juga ada pertanyaan yang mempertanyakan apakah lebih pada kajian atau pada terapan. Nah, mungkin ini bisa juga membantu untuk menjawab ya, untuk menjawab. Nah, ini yang juga adalah ini adalah pengalaman saya, karena memang ternyata saya seorang yang etnomusikologinya tapi etnomusikologi applied etnomusikologi, apalagi di dalam dalam jabatan saya saat ini sebagai Direktur Industri Kreatif Musik, Seni Pertunjukan dan Penerbitan. Jadi selain etnomusikolog, selain penulis, selain dosen di IKJ juga, saya juga pekerjaan sambilan Direktur Industri Kreatif Musik, Seni Pertunjukan dan Direkturnya Penerbitan. sambilan ya Pak ya. Enggak kebayang. Oke. Dimarahin Baik, Pak Sandi loh Pak. saya sama Pak Sandi nih, jadi saya lagi di Makassar nih, saya beritahu ya teman-teman ya. Bro, saya lagi di Makassar dan mengunjungi beberapa beberapa tempat di sini luar biasa. Jadi geliat kreatif, industri kreatif di sini sangat kuat sekali. Dan kemudian yang menarik juga adalah Makassar itu tidak mau lepas dari rootnya. Jadi mereka punya banyak kegiatan-kegiatan yang menggabungkan antara urban dan rural, menggabungkan antara milenial dan para pelaku-pelaku tradisi lama. Ya, ini yang menarik menurut saya. Baik, saya sudah kirimkan paparan saya mengenai etnomusikologi terapan. Apakah bisa dibantu untuk ditayangkan? Oh iya bisa Pak. Bentar. Jadi ini etnomusikologi terapan. Jadi ini ada yang ingin saya bicarakan, ini adalah applied etnomusikologi atau etnomusikologi terapan. Jadi ya ini next kita boleh ini, karena istilah ini bukan saya yang mengeluarkan pertama kali, jadi saya harus hormat kepada orang yang lebih dahulu menggunakan istilah ini. Jadi Harrison, McKinley and Patton di tahun 2010 itu menulis bahwa applied ethnomusicology is the approach guided by principles of social responsibility, which extends the usual academic goal of broadening and deepening knowledge and understanding toward solving concrete problems and toward working both inside and beyond typical academic context. Saya mengambil beberapa kata kunci dari apa yang didefinisikan oleh Harrison dan teman-temannya. Pertama adalah tanggung jawab sosial. Ini yang menarik. Jadi applied ethnomusicology mempunyai tanggung jawab sosial dan dia melampaui tujuan akademik yang biasa. Jadi dan menyelesaikan masalah yang ada. Jadi dia menawarkan concrete solving concrete problems. Jadi dia menyelesaikan masalah yang ada dan kajiannya itu adalah di dalam dan di luar konteks akademik. Nah, ini yang kita ambil dari Harrison. Next. Ini saya ambil beberapa contoh etnomusikologi kerapan dari Seehis. 1992 dia menulis bahwa qualities of applied ethnomusicology include the development of new performance frame, a musical model for feedback to the communities, providing community access to strategic models and conservation techniques, as well as developing broad structural solution. Jadi beberapa kata kuncinya adalah bahwa penelitian itu, etnomusikologi itu adalah pengembangan bingkai pertunjukan yang baru, model musik untuk direspon kembali oleh masyarakat, memberi akses untuk komunitas dan mengembangkan solusi. Ini yang misalnya landasan yang saya menghormati orang yang telah menulis lebih dahulu. Tetapi ini yang saya sampaikan karena memang saya merupakan pelakunya. Boleh next?
Jadi etnomusikologi terapan itu adalah, ini juga sudah disampaikan Pak Jabatin tadi, adalah etnomusikologi yang interdisipliner. Dia tidak berdiri sendiri, dia membutuhkan ilmu-ilmu lain untuk bisa kemudian seperti yang dikatakan tadi, solving the problem, jadi menyelesaikan masalah. Jadi penelitian yang hasilnya bukan hanya disimpan di perpustakaan. Ini yang menurut saya penting ya, karena tetapi bukan di Indonesia, di negara tetangga itu suka sekali penelitian-penelitian etnomusikologi akhirnya hanya disimpan di perpustakaan, bukan sesuatu yang bisa diterapkan di masyarakat. Nah, jadi etnomusikologi terapan memang itu adalah bukan hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan akademik, tetapi mempelajari musik dan masyarakat untuk memberi solusi pada pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Dan kemudian hasil penelitian tadi itu dapat menjadi referensi pembangunan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ini yang saya sebagai pelaku ekonomi etnomusikologi terapan ini yang ingin saya sampaikan, dan selanjutnya saya akan mencontohkan beberapa yang telah saya lakukan yang bisa dikategorikan atau bisa menjadi referensi etnomusikologi terapan. Next. Jadi yang ingin etnomusikologi terapan dalam praktek di dalam saya itu adalah misalnya ketika saya menulis disertasi mengenai buku Musik Itu Politik, yang kemudian menjadi buku Musik Itu Politik, kemudian nyanyian-nyanyian anak-anak Kaili ketika kemudian saya masih tinggal di Palu, dan kemudian ensemble Modero Palu. Ini adalah contoh-contoh etnomusikologi terapan yang saya lakukan. Next. Nah, ini adalah bagaimana kemudian etnomusikologi itu kaitannya dengan politik kebudayaan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika saya menulis disertasi, sesungguhnya dia bukan hanya persoalan kajian tradisi lisan semata atau etnomusikologi semata, tetapi dia juga adalah campur dengan cultural studies, campur dengan sejarah, jadi macam-macam ilmu gado-gado. Jadi ada etnomusikologi, tradisi lisan, sejarah, cultural studies, dan penelitiannya adalah pengaruh kebijakan kebudayaan pada perubahan musik. Jadi salah satu memang yang salah satu ciri khas juga dari etnomusikologi adalah kajian teks dan konteks. Jadi etnomusikologi itu mempelajari teks musiknya dan kemudian konteksnya. Sehingga apa yang saya lakukan pada saat disertasi kemarin adalah melihat perubahan teks musik, mulai dari performance-nya, mulai dari struktur melodinya, struktur bagan struktur musiknya, misalnya perubahan dari call and response kemudian menjadi seperti struktur song, seperti misalnya kalau dalam musik pop kita lihat ada verse, ada pre-chorus, ada chorus, itu terjadi di kajian musik yang saya teliti yang jadi disertasi ini. Nah, di situ kita lihat bahwa ternyata perubahan struktur musik itu dipengaruhi oleh konteks politik yang ada pada saat itu. Oleh sebab itu, buku ini kemudian juga tidak hanya sebatas kemudian dia membuktikan bahwa ada perubahan musik akibat dari perubahan politik, tetapi dia kemudian juga ada adendum yang mencoba untuk menjadi referensi kebijakan kebudayaan, menjadi referensi cultural policy di Indonesia. Ya, salah satunya adalah yang saya sebut dengan kolaborasi urban dan rural. Nah, kebetulan next slide. Kebetulan saya menjadi direktur musik saat ini, menjadi direktur musik film dan animasi. Apa yang saya tulis di dalam disertasi itu kemudian dikembangkan menjadi sebuah program yang disebut dengan akselerasi. Aksi selara sinergi, yaitu program pendampingan penciptaan produk kreatif di bidang musik, seni pertunjukan, seni rupa, penerbitan, dan sekarang bertambah menjadi film, animasi, fotografi, dan periklanan. Itu di daerah destinasi super prioritas. Program ini melihat bahwa kemudian kolaborasi antara rural dan urban, kolaborasi antara teknologi digital dan yang berbasis digital, urban, dan akademik. Kemudian kita berkolaborasi dengan masyarakat yang berbasis tradisi rural,
dan apa namanya komunal itu kemudian bisa menghasilkan sebuah karya baru yang diharapkan organik dan khas dari masyarakat itu sendiri, yang kemudian menempatkan para seniman-seniman atau etnomusikolog atau para komposer atau koreografer yang dari urban itu menjadi pendampingnya, menjadi pendamping masyarakat. Itu yang jadi oleh sebab itu di sini ketika kita lihat bahwa etnomusikologi dan kemudian digabung dengan kajian politik kebudayaan atau kebijakan kebudayaan bisa mencoba untuk menawarkan konkret program, solusi yang konkret. Mungkin ini solusi, ini tentu saja bukan sebuah kebenaran tunggal, semua orang pasti akan mempunyai pendekatannya sendiri, tetapi ini sudah berlangsung 2 tahun, dan kemudian hasilnya kita bisa lihat bagaimana misalnya Flores Human Orchestra di Flores di sana di Labuan Bajo itu kemudian mencoba mendatangkan diasporanya sendiri untuk mencoba untuk menggerakkan masyarakatnya sendiri. Yang paling ini adalah ketika Animal Pop Komodo, ini seni pertunjukan, bukan musik semata, tetapi mirip saja pendekatannya. Animal Pop Komodo itu kemudian membuat pemuda-pemuda Pulau Rinca itu kemudian tertarik untuk belajar tari yang dibuat oleh Jeko Siompo, yang kemudian mampu diserap masyarakat dan diharapkan untuk menjadi daya ungkit ekonomi masyarakat di Pulau Rinca. Dan kemarin diundang Menteri Sandiaga untuk main di MRT. Dan dia sangat bangga dengan tari itu. Mengapa? Karena dimainkan oleh orang-orang Pulau Rinca yang tidak pernah ke Jakarta. Tetapi karena dengan program ini mereka kemudian kita berdayakan, kita undang ke Jakarta agar kemudian mereka melihat bagaimana Rinca dan hubungannya dengan Indonesia secara keseluruhan. Next. Yang kedua mungkin adalah etnomusikologi dan pendidikan, terutama ini adalah pendidikan musik untuk anak. Jadi ketika saya di Palu dulu, masih belum pindah ke Jakarta, itu saya melakukan penelitian dan pengumpulan nyanyian anak-anak Kaili. Tetapi kemudian dia bukan hanya untuk menjadi buku, tetapi dia direkam di CD dan kemudian di buku untuk menjadi bahan ajar, menjadi ensemble nyanyian anak-anak. Dan ini kemudian saya kerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat di Kota Palu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, untuk kemudian mencoba untuk diajarkan anak-anak. Dan itu adalah itu berdasarkan dari masyarakat sendiri, jadi mengumpulkan dan kemudian dikembalikan ke masyarakat itu sendiri untuk menjadi bahan ajar di sekolah-sekolah. Dan ini adalah di foto ini juga ada contoh bagaimana kemudian ensemble itu dimainkan oleh anak-anak. Dan sekarang ketika mengajar di IKJ untuk musik Sulawesi dan Papua, ini juga menjadi bahan ajar. Bagaimana kemudian nyanyian anak-anak itu juga menjadi sebuah kajian. Yang terakhir mungkin, next. Etnomusikologi dan konsep pertunjukan musik. Kebetulan memang fokus studi saya itu ada di Gong, budaya Gong pada etnik Kaili, dan kemudian saya bukan hanya sebagai penelitinya, tetapi juga sebagai pelakunya. Jadi kalau di buku saya itu saya adalah pelaku di bab terakhir, ketika kemudian konsep pertunjukan ensemble Modero Palu ini merupakan konsep ketika kemudian memang kita sudah memasuki era reformasi yang kemudian sudah tidak lagi dibingkai dengan politik kebudayaan, puncak-puncak kebudayaan oleh Orde Baru. Jadi sudah mulai melirik pasar, sudah mulai melirik bagaimana pertunjukan yang cair, yang berhubungan dengan industri, berhubungan dengan kita membuat CD musik, kita jual, kita putar-putar di hotel, seperti itu. Nah, ini contoh dari yang sudah saya lakukan. Dan next, terakhir, mungkin masih ada. Jadi ini yang saya ingin katakan mungkin dengan IKJ. Tadi juga menarik apa yang dikatakan oleh Bang Jabatin, bahwa beberapa perguruan tinggi itu mempunyai kecenderungan sendiri terhadap bagaimana mereka mengaplikasikan etnomusikologi. Nah, kalau melihat posisi Jakarta,
di ibu kota negara, maka mungkin yang studi khas untuk etnomusikologi IKJ juga adalah urban dan industri. Perlu untuk kajian urban, bagaimana nanti juga ini kemudian kita bisa terjemahkannya menjadi macam-macam ya. Dan kemudian etnisitas yang diperluas. Jadi kata etno atau etnis itu diperluas. Jadi mungkin bukan hanya penelitian suku bangsa semata, tetapi kemudian komunitas urban. Dulu di zaman tahun 90-an ada punk, sekarang mungkin ada army. Itu adalah komunitas. Bagaimana tadi Bang Jabatin juga cerita bagaimana fenomena di McD, Army itu kemudian membuat macet dan membuat sibuk para Gojek, para GoFood. Nah, saya kira ini juga apakah ini kemudian menjadi bisa menjadi sebuah kajian? Kalau menurut saya iya. Mengapa? Karena ini akan ada gunanya. Saya juga baru tahu bahwa kenapa behind the scene itu kemudian berbeda dengan grup boys band lainnya, karena ternyata mereka, syair-syair mereka atau pesan-pesan yang mereka mau sampaikan itu bukan hanya melulu cinta. Mereka bicara masalah sosial behind the scene. Nah, saya membayangkan kalau seandainya etnomusikolog yang meneliti behind the scene atau kemudian fenomena army di Indonesia, mereka salah satu ciri dari etnomusikologi adalah kajian teks dan konteks. Dia bukan hanya bicara tentang bagaimana army dan bagaimana kaitannya dengan boomingnya budaya pop Korea di Indonesia, tetapi juga musiknya. Dia akan mengupas musiknya. Itu yang saya pikir akan menarik kalau seandainya memang etnomusikologi IKJ juga kemudian mau melebarkan saya di situ. Nah, oleh sebab itu hasil-hasil penelitian yang etnomusikologi itu adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi kreatif. Ini bukan karena saya bekerja di ekonomi kreatif loh ya, sampai ngomong begini. Tetapi memang menurut saya adalah di buku saya itu, di Musik Itu Politik, sesungguhnya itu saya tulis di tahun 2013. 2013 ketika saya selesai. Saya sudah menduga, saya sudah memprediksikan bahwa kebijakan kebudayaan kita di masa depan itu akan dipengaruhi oleh konsep ekonomi kreatif. Itu udah saya prediksikan di tahun 2013 dan ini semakin menurut saya semakin semakin terasa. Mengapa? Karena itu kita banyak sekali sebabnya dan itu mungkin kita perlu bicarakan di tempat lain. Nah, saya ingin memberi contoh bagaimana kemudian mungkin yang perlu dikembangkan. Misalnya saya tertarik loh sebenarnya dengan konsepnya Altajaru. Saya udah 2 kali atau 3 kali nonton Altajaru yang dibuat oleh Dawan. Saya tanya, apakah sudah pernah ada skripsi mengenai Altajaru? Yang saya dengar kata belum ada. Saya mendorong kalau seandainya ada teman-teman mahasiswa yang mau meneliti atau menulis skripsi mengenai Altajaru. Mengapa? Menurut saya menarik. Bagaimana tradisi itu bertahan di daerah urban? Bagaimana tradisi itu diterjemahkan di daerah urban? Dan bagaimana kemudian Dawan dan Altajaru mencoba untuk memblended musik tradisi dengan musik pop yang ada. Saya sebenarnya dari beberapa kali mendengar Altajaru, saya senang sekali ketika kemudian mencoba untuk memadukan dengan brass section misalnya. Saya senang sekali kalau seandainya ada mahasiswa mau menulis ini. Dari situ mungkin akan ada kesimpulan-kesimpulan sesungguhnya yang mungkin saja mengejutkan buat kita. Yang kedua adalah, dan ini sudah saya lakukan, studi tentang folk rock Indonesia. Bagaimana penggunaan elemen musik tradisi dalam musik pop. Ini misalnya contohnya, saya sendiri tapi kan waktu saya udah nggak banyak. Misalnya apa yang dilakukan oleh Slang, apa yang dilakukan oleh Netral, dan kalau di luar negeri apa yang dilakukan oleh Sting. Banyak apa yang dilakukan oleh Led Zeppelin, itu menurut saya menarik. Banyak dari struktur saja mereka ada yang menggunakannya pada intro, ada yang menggunakannya pada verse, dan bahkan yang dilakukan oleh Sting misalnya dengan Desert of Rose, misalnya adalah bagaimana mengawinkan musik Aljazair dengan musiknya Sting itu, dan kemudian dua melodi dimainkan secara bersamaan. Saya kira ilmu-ilmu seperti ini adalah ilmu-ilmu yang praktis yang saya pikir bisa untuk diterapkan dan bisa membuat etnomusikologi IKJ itu berbeda dengan kajian etnomusikologi yang lain.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Ini di Makassar sudah hampir maghrib, mungkin Oh iya 10 iya menit iya. lagi saya harus live. Oke, Terima baik baik baik. kasih. Baik. Terima kasih Pak Amin. Kalau gitu kita langsung saja kalau memang Pak Amin akan live. Mungkin saya buka pertanyaan dari teman-teman peserta. Silakan Boleh. tuliskan nama dulu di kolom chat. Oh, Silakan. Nanti nggak saya bisa langsung ya? ini. Nggak bisa Pak. Maaf. Dan Oh, langsung diketik aja di kolom chat ya. Jadi kita bisa ini bisa saya bisa spotlight maksudnya gitu. Silakan Pak. Silakan yang mau bertanya sama Pak Amin. Bagaimana tadi Pak Amin sudah menjelaskan misalnya bagaimana ilmu etnomusikologi itu diterapkan gitu ya, diterapkan dalam berbagai kehidupan manusia. Bang Rudi Asman ya, sebentar Bang. iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang Rudi ya, pertanyaan. Ini menarik ya, dari penjelasan Pak Jabatin sama Pak Amin juga, ini guru-guru saya juga ini, ya kan. Saya perkenalkan, saya dari etnomusikolog Jogja, sekarang udah di Aceh, lagi konsen di Acehnya sekarang. Cuman yang ada tadi disinggung tentang permasalahan 3 suku kata dari dalam etnomusikologi itu sendiri, etnos, musik, dan logi. Karena kita sudah ada bahan, ya untuk di Aceh, untuk di Indonesia ini sih kita sudah ada bahan. Etnis sudah ada, musiknya sudah ada. Cuman loginya belum ada. Kita masih berkutat, musik itu apakah harus ada ritmenya kah, haruskah adakah melodiknya kah, haruskah apakah siulan itu sudah menjadi musik? Itu kan awalnya dipertanyakan kan. Kejenuhan orang bermain musik di Eropa, habis itu mereka keluar dan terakhirnya terus berkembang, terakhirnya lahirlah dunia etnomusikologi ini ya. Nah, yang sampai sekarang ini mungkin untuk Pak Jabati pertanyaannya itu, bagaimana sampai sekarang ini untuk menyatukan, membuat fondasi dasar dulu, definisi loginya musik. Karena kalau kita bilang kasus musik yang ada sampai sekarang, kalau musik itu tidak mungkin kita sebut dengan namanya karawitan. Kalau nama musik Nusantara ini. Kalau kita bilang karawitan, itu langsung ada pelok selendro, daminatila, dangdingdong, dan selanjutnya. Nah, bagaimana kasus-kasus daerah yang lain? Nah, itu perlu kita bahas lagi. Dan itu bukan kelas saya, ya mungkin Pak Jabatin yang bisa menggandeng para guru-guru besar ini semua, bagaimana ini membahas loginya tentang musik Nusantara ini. Nah, dan kurang lebih pondasi-pondasi. Nah, yang selanjutnya untuk Pak Amin, itu saya yang agak harus kita diskusikan dulu ini tentang permasalahan musik kreatif, seperti musik industri tadi. Jadi kalau kita berbicara musik industri, itu orang musik pop, peradaban pop itu dibangun dari 1800. Mereka bekerja untuk bagaimana antara ilmuwan dan sastrawan itu bekerja sama untuk membangun sebuah peradaban baru atau genre baru, eranya yang baru. Nah, jadi ini sampai sekarang belum ada dari kita seperti itu. Industri seperti apa yang mau kita bangun? Karena Soekarno sendiri sudah mencoba untuk merancang itu dan tidak berhasil. Makanya lahirlah itu musik yang sanggup diangkat itu adalah musik keroncong. Nah, yang untuk mewakili industri Indonesia ini seperti apa? Nah, mungkin karena beliau ada jabatan dan beliau juga seorang guru. Nah, ini mungkin dapat memberikan solusi apresiasi apa yang kita bangun industri secara postmodern atau ini. Tapi saya bukan konservatif, saya bukan orang yang bukan konservatif, tapi lebih ke emik perspektifnya, bukan etik perspektif, tapi emik perspektifnya saja. Kurang lebih gitu, Pak.
Oke, baik. Terima kasih Bang Rudi Asman atas pertanyaannya. Saya langsung mengajukan ke Pak Amin karena beliau harus meninggalkan kita sebentar lagi. Silakan Pak Amin. Ya, terima kasih karena memang saya ada tapping lagi di sini podcast. Genre musik apa yang untuk industri itu menurut saya adalah yang plural, Mas. Saya sebenarnya saya kurang paham apa yang dimaksud bahwa kita belum menemukan industri musik kita. Sesungguhnya menurut saya sudah ya. Jadi kita udah mulai industri musik kita udah mulai berjalan. Saya barusan kemarin didatangi oleh teman-teman yang memutarkan ke saya musik-musik dari 1930-an, 40-an, 50-an dan 60-an. Menurut saya plural. Jadi nggak bisa industri musik kita kemudian langsung di dalam satu genre, menurut saya enggak. Jadi dia plural. Dangdut mungkin iya, world music juga iya, terus kemudian keroncong juga iya, terus kemudian hip hop juga iya, hip hop Indonesia, terus kemudian EDM Indonesia juga iya. Jadi kalau saya sebagai seorang etnomusikolog tentu saya akan mengatakan kalau seandainya kecenderungan saya di mana, ya world music. World music dalam pengertian bahwa karya-karya baru yang kemudian berangkat dari tradisi. Banyak kok sebenarnya yang sebenarnya menurut saya sukses. Seperti misalnya Bang Bang Tut, karyanya slang. Menurut saya itu cukup baik untuk menangkap dia berangkat dari Bang Bang Tut itu sendiri. Menurut saya itu baik. Yang ini cerita ini Pak Imam. Ini pertanyaan dari Bu Madia Patra Ismar ini menarik nih. Pak Amin cerita dong pengalaman belajar etnomusikologi di Manoa University di Hawaii. Saya ingin cerita ya. Jadi waktu saya dapat beasiswa ke Amerika, sesungguhnya saya itu bukan dapat beasiswa etnomusikologi, bukan. Saya itu dapat beasiswa sebagai komposer. Sebagai komposer, benar. Sebagai komposer, karena waktu itu saya memang produktif sekali untuk bikin-bikin karya bersama ensemble saya di Palu dan mendaftar dan dapat beasiswa. Tetapi datang di sana, tahu nggak Pak Imam, di bidang apa? Anda orang Indonesia mau belajar komposisi di Amerika. Oke. Bukan berarti itu nggak bagus, bukan. Tetapi coba pikirkan, Anda kan bukan seorang Anda kan seorang PNS juga. Pada saat itu saya PNS loh Pak. Saya PNS, saya pemain musik, saya komposer, saya semuanya. Jadi ini saya ngomong begini, profesor saya ngomong begini. Apa tidak sebaiknya ada orang Indonesia yang mulai concern dengan cultural policy di Indonesia, politik kebudayaan di Indonesia? Karena kalau Anda tertarik menggunakan etnomusikologi sebagai pintu masuknya, maka saya akan membimbing. Itu Pak, jadi kemudian berubah. Jadi berubah haluan, jadi bukan jadi komposer, tetapi kemudian saya mulai, jadi di Indonesia juga saya udah mulai tertarik etnomusikologi, datang di sana memang benar-benar disuruh ngambil mata kuliah etnomusikologi, walaupun saya ngambilnya dari Asian Studies. Jadi Asian Studies, mengapa? Karena etnomusikologi di Amerika terluas banget. Jadi kalau kita ikuti juga dengan cara dengan ini mereka juga, itu akan beda. Contohnya ini Pak Imam, setelah selesai S2 saya itu ditawarin S3 di Amerika. Tetapi diberitahu, Pak, kalau orang orang Asia Tenggara mau ngambil etnomusikologi di Amerika, itu you are lucky if you can finish this in 7 years. Untung Anda kalau seandainya bisa selesai dalam 7 tahun. Biasanya itu 10 tahun. Dan sudah terbukti ternyata ada banyak teman-teman angkatan kita. Oleh sebab itu dia menyarankan bahwa, dan kemudian belum tentu juga semua ilmu itu kemudian terapan Jadi dia lebih malah menyarankan bahwa kenapa tidak ambil S3 misalnya di Singapura atau di Australia atau bahkan di Indonesia itu sendiri. Dan saya beruntung bisa menggabungkan etnomusikologi dengan cultural studies sehingga bisa melanjutkan studi saya yang politik kebudayaan tadi itu. Bagaimana politik kebudayaan itu? Nah, pertanyaannya adalah jadi kelas-kelas yang masuk itu, kelas-kelas. Nah, yang salah satu juga menurut saya menarik yang perlu kita di sana itu adalah bagaimana kemudian kita kreatif dalam menciptakan mata kuliah. Gitu, Pak Imam. Jadi misalnya adalah gender and performing arts.
Jadi terus kemudian saya itu mengambil mata kuliah adalah cultural policy, memang kebetulan ada. Jadi yang masuk itu di kelas itu bukan hanya etnomusikolog, tetapi orang-orang politik, orang-orang dari sosial, dari sospol itu masuk di kelas itu karena memang di sistem di Amerika sudah tidak terkotak-kotak lagi. Kita misalnya dari Fakultas Seni Pertunjukan nggak boleh ngambil dari mata kuliah seni rupa, udah enggak. Oleh sebab itu mata kuliah itu sebaiknya memang tematik. Seperti yang saya katakan tadi bahwa misalnya gender and performing arts. Jadi di situ kajian gender masuk, kajian etnomusikologinya masuk. Jadi memang per isu. Oleh sebab itu mengapa etnomusikologi terapan itu familiar dengan saya karena memang etnomusikologi tapi pembicaraan politik tapi dari kacamata etnomusikologi, dari kajian etnomusikologi itu udah memang jadi terbiasa lah dengan diskusi seperti itu. Ini pertanyaan yang menarik. Ya, Patra. Baik, terima kasih Pak Amin atas penjelasannya. Ya. Jadi ada masukan juga untuk kurikulum mungkin ya, untuk Dawa, untuk Mas Ribet. Jadi ada mata kuliah itu bagaimana dibuat secara tematik dan bagaimana berbagai interdisipliner tadi ya. Jadi berbagai disiplin ilmu harus dipelajari. Mungkin termasuk teknologi-teknologi digital gitu ya Pak ya, untuk mendukung kegiatan etnomusikologi itu sendiri gitu ya. Apalagi yang kalau seperti yang Bang Jabatin bilang tadi bahwa universitas, institut itu perlu untuk mempunyai ciri khasnya masing-masing. Maka kalau boleh saya tawarkan, yang boleh ini saya suggest kepada IKJ adalah kajian urban. Jadi kajian-kajian musik urban, terus kemudian kajian-kajian musik industri itu menjadi ciri khas dari IKJ. Oke. Saya kira demikian. Saya mohon maaf sekali karena saya harus siap-siap dengan dengan kegiatan yang lain. Semoga kita bisa bertemu lagi, Bang Jabatin. Senang sekali bisa dalam satu forum yang sama, teman-teman semua ya. Ya baik, terima kasih Pak Amin. Sukses selalu. Baik, terima kasih Pak Amin Abdullah atas paparannya. Jadi mungkin kita bisa simpulkan di sini adalah bagaimana etnomusikologi itu dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan manusia, dan beberapa contoh yang dipaparkan oleh Pak Amin misalkan buku musik untuk politik, musik itu politik, kemudian bagaimana Pak Amin membuat nyanyian dari Kylie dan bagaimana membuat ensemble musik modero gitu ya. Nah, itulah beberapa contoh yang dipaparkan oleh Pak Amin Abdullah. Selanjutnya saya pikir sudah cukup webinar kali ini. Saya minta teman-teman untuk menyalakan kamera agar kita bisa foto bersama sebagai dokumentasi. Ini baru kelihatan semua nih begitu galeri view nih. Oke. Kayaknya ada guru kita juga nih, Ibu Julianti Parani nih. Ibu Julianti juga bergabung. Selamat sore Ibu. Baik, ada 5 halaman kurang lebih ya. Jadi satu persatu kita foto. 1, 2, 3, tahan. Baik, terima kasih. Halaman kedua. Ayo dong, halaman 2 nih, pada belum on nih kameranya nih, yuk. Ya, di-onin kameranya. Oh ya, absen untuk sertifikat akan saya kirimkan linknya ya untuk mengisi Google Form. Halaman kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Halaman 3. Standby aja deh pokoknya dah. Halaman 4. Halaman kelima. Ini benar-benar di luar dugaan sih sebenarnya, dari dari target peserta 100 ternyata bisa melebihi dari 100. Kita sendiri juga cukup tercengang gitu ya Dawan ya.
Jadi terima kasih atas kehadiran teman-teman di sini. Selanjutnya adalah penampilan terakhir sebagai penutup dari HM Etnomusikologi IKJ. Dulu, Bang. Tarik, Bang. Makasih Mas Imam. Makasih untuk semua teman-teman Terima Etno. kasih. Ya, makasih Bang Jabatin, Ya. makasih semuanya. Makasih Pak Bagus, makasih teman-teman Etno, makasih. Waktu Dawan.